Hai teman Jenggun, kali ini saya ada di Yogyakarta dan saya mau ajak kalian jalan-jalan ke salah satu tempat bersejarah yang cantik, Pesanggerahan Warung Boto. Bangunan ini terlihat klasik dan instagenik, tapi jangan salah, tempat ini punya cerita panjang yang sangat menarik. Awalnya, tempat ini dikenal sebagai Pesanggerahan Reja Winangun, sebuah kompleks pemandian dan tempat istirahat keluarga kerajaan. Bangunannya menyebar di dua sisi Sungai Gajah Wong, lengkap dengan kolam, taman, dan kebun. Bisa kebayang ya suasana damainya seperti apa di masa lalu. Situs ini mulai dibangun sekitar tahun 1785 saat Gusti Raden Masundara yang kelak menjadi Hamengkubuwono II masih menjabat putra mahkota. Bayangkan, tempat ini sudah berdiri lebih dari 200 tahun yang lalu. Secara arsitektur, kompleksnya dibagi dua, sisi timur dan barat Sungai Gajah Wong, yang dihubungkan oleh tangga dan dibangun dengan sumbu imajiner dari timur ke barat. Desainnya tidak cuma estetis, tapi juga simbolis, menunjukkan keseimbangan antara alam dan manusia. Sayangnya, situs ini sempat rusak berat akibat dua gempa besar pada tahun 1867 dan 2006. Selama bertahun-tahun, bangunannya terbengkalai, hanya berupa reruntuhan dan puing. Restorasi besar-besaran dilakukan antara tahun 2015 sampai 2016. Area kolam, dinding, halaman, bahkan pagar depannya ditata ulang supaya lebih estetik dan ramah wisatawan. Ngomong-ngomong soal sejarah, Pesanggerahan Warung Boto tidak bisa dipisahkan dari berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah penandatanganan perjanjian Giyanti tahun 1755, wilayah Kesultanan Mataram terbagi dua, Surakarta dan Yogyakarta. Raja Jogja pertama, Hamengkubuwono I, membangun berbagai fasilitas pendukung kesultanan. Salah satunya adalah jaringan pesanggerahan. Pesanggerahan ini punya fungsi ganda, tempat peristirahatan, dan bagian dari sistem pertahanan. Warung Boto ini istimewa karena dibangun oleh Hamengkubuwono II dan dia dikenal sebagai Raja Pembangunan Besar karena banyak mendirikan pesanggerahan lainnya. Menurut naskah kuno seperti Serat Rerenggan dan Babad Momana, Warung Boto dibangun saat beliau masih menjadi putra mahkota. Bahkan tercatat sempat dikunjungi oleh pejabat tinggi Hindia Belanda Jan Cruyff pada tahun 1788. Uniknya lagi, menurut penelitian Universitas Gadjah Mada, tempat ini dulunya juga dipakai untuk latihan perang oleh pasukan wanita keraton yang disebut Langen Kusumo. Teman Jenggun, itu tadi cerita lengkap tentang Pesanggerahan Warung Boto. Dari tempat peristirahatan bangsawan, rusak karena gempa, hingga bangkit sebagai ikon wisata sejarah dan budaya di Yogyakarta. Kalau kamu ke Jogja, jangan lupa mampir ke sini ya. Tempat ini cocok banget untuk foto-foto, belajar sejarah, atau sekedar menikmati suasana tempo dulu yang tenang dan elegan. Sampai jumpa di perjalanan Jenggun berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah.